Jadi Hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok habaib yang beliau kenal. Kemudian berkonsultasi termasuk ke Kiai Khalil Baghdadi dan seterusnya. Makanya sampai lihat, mohon maaf, ini ada zuriyahnya yang nasabnya ke Hadratul Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat siapa? Kayaknya ada nama Ba'alawinya lah di situ. Lihat di bukunya Asad ya. Mulai menangis. Kedua, sisi historis. Kayaknya ini yang menulis sejarah Wali Songo itu putus. Seharusnya ada wali ke-10, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ojo tepuk tangan, Lihat semua waliullah 9. Tidak pernah menonjolkan namanya. Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Ampel. Apa Ampel? Sehingga jenengnya sendiri itu nggak ada. Ada Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo apa Sunan Joko Kali saya nggak ngerti. Semua Muria, semua Kudus. Jadi Hadratus itu jelas dari serapan sufistiknya itu itibak betul di wali-wali Songo tadi. Sampai pesantrennya nggak ada nama, dirinya disebut Kiai Tebu Ireng. Saya mendengar dari orang-orang kampung kalau disebut Kiai Tebu Ireng ngerti kabeh. Tadi disebut Hasyim Asy'ari, sopo ya ngono bareng sih. Itu untuk orang kampung-kampung dulu loh. Ya karena tadi disebutkan ini. Ketawaduan seperti itu memunculkan mutiara-mutiara yang dimunculkan sendiri, yang bersinar sendiri, yang disinarkan sendiri oleh Allah. Walaupun dulu tidak ada viral, tidak apa. Perkara Hadratus Syekh dinobatkan sebagai wadi, peletak labinah, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia itu oleh wartawan Timur Tengah. Jadi Asad Syihab itu wartawan yang hadir mewawancarai khusus kepada beliau siapa. Karena, nah ini maaf, jangan ada yang tersinggung dulu. Karena beliau ini sebelumnya di Makkah itu interaksi dengan orang-orang hebat, pejuang-pejuang hebat, utamanya dari Yaman. Meneng dhisik lho. Termasuk Syekh Habib Zaini Dahlan. Ngumpul-ngumpul membicarakan itu. Terus maaf ya, Hadratus Syekh itu masih muda teko. Lah iki Hasyim iki. Coba. Jadi Hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok habaib yang beliau kenal. Kemudian berkonsultasi termasuk ke Kiai Khalil Baghdadi dan seterusnya. Makanya sampai lihat, mohon maaf, ini ada zuriyahnya yang nasabnya ke Hadratul Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat siapa? Kayaknya ada nama Ba'alawinya lah di situ. Lihat di bukunya Asad ya. Mulai menangis. Saya tidak membicarakan nasabnya putus dan tidak. Saya hanya membicarakan jasanya. Karena itu mohon maaf, ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang alim, seorang kiai, dengan Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi itu. Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Bedanya
ketika Belanda menganugerahi bintang, itu ditulis di media, disebutkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi itu mendapat anugerah bintang dari Belanda. Sekarang saya tanya, apakah Hadratus Syekh juga tidak dianugerahi bintang? Dia dianugerahi. Hanya saja karena jiwa sufistiknya ini tinggi, maka beliau menolak secara halus. Dan menolaknya beliau dianugerahi bintang oleh Belanda ini pernah saya tulis di majalah Tebuireng, mungkin edisi pertama kedua. Judulnya Menolak Bintang. Karena waktu itu musim P3, aku dikritiki wong-wong dianggap menolak bintang itu menolak P3, gambar bintang dulu. Aku jelek kok, aku dibully. Sesungguhnya saya tulis itu tadi itu. Jiwa sufistik beliau. Dihargai Belanda, dikasih anugerah bintang itu tidak mau menolak. Karena itu maka nyuwun saya perjuangan Hadratus Syekh itu lintas apa-apa dengan siapa, yang penting punya gerakan yang bagus, menyusun maaf karena hasutan tertentu menganggap ini pengkhianatan, Habib pengkhianatan. Sampai Soekarno itu termakan ingin membubarkan, ingin mengusir Ba'alawi. Dan mohon maaf sekali lagi, yang mencegah adalah Hadratus Syekh. Alasan beliau kepada Soekarno kenapa nggak boleh mengusir Ba'alawi, lihtiyajina min ulumihim, karena negeri ini sangat butuh ilmu mereka. Mereka banyak mengajar di Indonesia, negeri ini butuh kita. Salah satunya lahirlah kitab Sulamut Taufik yang dikaji di pondok-pondok termasuk Tebuireng yang disarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi mohon maaf, saya hanya melihat kebaikan orang saja. Aku mau melihat elek wong. Seperti Hadratus Syekh yang pandai menghargai jasa orang. Ojo dibubarno. Indonesia ini masih banyak butuh kepada ilmu mereka. Jawaban tadi, ikhtiyajina. Dan mereka memang mengajar banyak loh. Kalau memang dicorek Ba'alawi, ya kitab Sulamut Taufik di Indonesia pondok-pondok kebuangan kabeh. Iya, itu durung Bughyatul Mustarsyidin. Belum ini, mohon maaf ya, mboten kula sombong. Tebuireng itu dulu belum pernah kenal kitab Bughyatul Mustarsyidin. Pertama yang membaca masuk Tebuireng itu ya sapa ngono. Angel ana kode-kodene pikir-pikir terus diteruskan oleh Pak Karto itu. Wis paca-paca aku wis mari kok itu. Ini sebuah sejarah. Kalau begitu Hadratus Syekh itu memang jiwanya betul-betul rahmatan lil alamin. Rahmah betul. Nah, cuma sayangnya terjemahnya alamin ini di Departemen Agama itu alam semesta. Salah. Ya, alam semesta kan manusia, terus benda-benda, tekek, kadal, barang itu masuk. Enggak. Gini loh ya. Bahasa Arabnya alam semesta, semua masiwallah. Selain Allah, itu bahasa Arabnya alam, mufrad. Jadi al-alam masiwallah. Tapi kalau lafaz alam ini dijamakkan menjadi jamak taksir, awalim maknanya tetap masiwallah. Hanya saja kalau dijamakkan menjadi jamak salim, alamun, alamin, maknanya itu khusus ukola, khusus manusia dan jin. Jadi Rabbil alamin mendidik manusia dan jin. Manusia gak diarani Rabbil alamin di alam semesta. Ini alam semesta. Piye carane didik tisu? Gak mungkin. Jadi salah, terjemah itu salah. Jadi yang alam semesta itu yang alam, yang mufrad. Sedangkan yang alamin khusus yang ukola. Itu satu. Kedua, kekaguman saya terhadap Hadratus Syekh, mohon maaf ini. Zaman itu sesungguhnya orang alim itu banyak. Sangat banyak orang alim. Ada Kiai Ihsan Jampes. Yang sufi lagi, Kiai Ihsan Madiun itu mana tuh?
Mojosari, Nganjuk, Mojosari Nganjuk nggih, Mojosari Nganjuk. Banyak yang masuk. Tapi ternyata Hadratus Syekh itu seorang hafid Al-Quran mutkin, wisudawan ke-7 di Saulatia. Saya membaca bukunya itu. Ada namanya Muhammad Hashim. Itu wisudawan hafid Al-Quran. Sedangkan yang ke-6 Kiai Arsad Banten. Terus kenapa di Indonesia ini begitu beliau rawuh di Tebuireng kok tidak ditonjolkan Al-Qur'annya? Jawabannya karena beliau mengambil salah satu sisi yang sangat beliau mumpuni dan tidak diambil orang lain, yaitu hadis. Takhusus pada hadis, sedangkan Al-Qur'an diserahkan kepada Kiai Adlan Ali, kemudian termasuk falak dan lain-lain itu diserahkan kepada kakaknya yaitu Kiai Maksum, kemudian ada seterusnya ada Kiai Mahfud dari falak dan semuanya. Tasawuf sendiri itu justru beliau itu tidak mau mengambil tasawuf yang padahal beliau sufi besar. Untuk mendidik masyarakat bertasawuf diserahkan kepada menantunya Kiai Romli. Jadi sesungguhnya Hadratus Syekh itu orang yang betul-betul memberi peta, job deskripsi secara ikhlas terhadap santri-santrinya sesuai disiplin masing-masing. Gak terus mentang-mentang kiai terus dirampesi kabeh kelo gak. Duduk kiai rakus gak. Jadi ada blessing yang sampai beliau tidak mau, sampai dalam bertasawuf sampai memberikan statement aku meni ojo dikholi. Itu wasiat betul dan sudah saya tahqiq kepada kiai-kiai. Apa betul Hadratus Syekh itu wasiat aku meni ojo dikholi? Saya tanya Kiai Masyar, saya tanya Kiai Sansuri. Kalau tidak salah ke mohon maaf Kiai Mahfud waktu itu ada. Nopoler iya. Terus saya tanya juga alasannya penopo ya kok mboten kersa dikholi. Yang jawab itu lupa saya. Waktu itu ada Kiai Mahfud, ada Kiai Sansuri. Jawabannya gini. Ngerepoti wong. Ngono tok. Nek khol bisa dibayangkan kalau khol Hadratus Syekh panitiae telung dina telung bengi gak turu. Ngerepoti wong gak gelem. Ketua presidium gawe muktamar ngene ae. Sambat bisa. Tadi malam saya kesini masih kosong, belum ada apa-apa. Loh. Apa-apa ngono. Jadi coba bayangkan pribadi yang memudahkan orang sampai ikhlas gak dikholi itu alasannya masih jitok ngerepoti wong. Jadi teori Yusru memudahkan ini betul-betul membuat orang menjadi sangat simpati. Walaupun tidak dikholi, sopo yang tidak ngirim Al-Fatihah kepada Hadratus Syekh itu sopo terusan? Nggak ada.